Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lanang Sejagat. Semoga kalian juga baik-baik saja dan semoga channel kita hari ke hari terus membaik dan berkembang ya. Nah, di video kali ini saya ingin menjelaskan apa sih yang disebut dengan 12 bulan terakhir atau 1 tahun terakhir sebagai durasi atau waktu persyaratan para YouTuber untuk menjadi komunitas atau menjadi partner YouTube itu sendiri. Nah, saya sebelum menjelaskan itu saya ingin membuka YouTube studionya ya. Kita tunggu, kita masuk dulu ke YouTube Studio. Kita tunggu masuk dulu ya. Nah, sekarang sudah masuk ke dashboard channel. Nah, sekarang sudah masuk. Kita turun ke bawah. Saya ingin menunjukkan persyaratannya dulu ya. Kita masuk ke logo dolar yang ada tulisan monetisasi. Kita buka ini. Nah, masuk. Ini punya channel saya, yaitu Lanang Sejagat. Dan saya ingin membacakan tulisan yang ada di sini. Agar dapat mengikuti program partner YouTube, channel Anda perlu 4000 jam waktu tonton publik dalam 12 bulan terakhir dan 1000 subscriber. Nah, jadi persyaratan untuk menjadi bagian dari komunitas YouTube agar dapat iklannya itu harus 4000 jam tayang dan 12 bulan, maksud saya 1000 subscriber selama 12 bulan terakhir. Nah, apa sih yang disebut dengan 12 bulan terakhir atau 1 tahun terakhir? Bagaimana perhitungannya? Nah, lalu muncul lagi pertanyaan, kalau misalkan channel kita selama 1 tahun terakhir atau selama 12 bulan terakhir belum nyampe juga 4000 jam tayang dan belum nyampe juga 1000 subscriber, apakah solusinya channel kita diganti dengan channel yang baru atau dilanjutkan? Nah, di video kali ini itu yang akan saya jelaskan. Oke, sekarang kita sudah masuk kepada penjelasan ya. Nah, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu yang disebut dengan 1 tahun terakhir atau 12 bulan terakhir seperti yang dikatakan oleh YouTube. Nah, di sini saya menulis tahun 2018. Saya juga menulis bulannya dari Januari, Februari sampai dengan Desember. Begitu juga di tahun 2019 saya menulis dari Januari, Februari sampai dengan Desember. Nah, contoh misalkan kalian membuat channel yaitu pada tanggal 1 Januari 2018. Kalian membuat channel di bulan ini ya. Nah, otomatis kan waktu itu akan bergerak ke depan, yaitu ke Januari, Februari, Maret, April sampai masuk ke Desember, sampai masuk lagi ke tanggal 1 Januari 2019. Nah, dari 1 Januari 2018 sampai ke 1 Januari 2019 itu kan 1 tahun. Sementara yang disebut dengan 1 tahun terakhir itu adalah hitungan mundur. Jadi menghitungnya adalah dari 1 Januari 2019 mundur ke Desember, ke November, ke Oktober sampai mundur lagi ke 1 Januari 2018. Itu yang disebut dengan 1 tahun terakhir. Nah, ketika kalian membuat channel sudah 1 tahun terakhir atau 12 bulan terakhir, sedangkan kalian tidak memenuhi syarat, baik itu 4000 jam tayang maupun 1000 subscriber, itu tandanya bahwa channel kalian tidak memenuhi syarat. Dan ketika tidak memenuhi syarat, sedangkan waktu 1 tahun terakhir habis, apa yang akan terjadi? Itu adalah sebuah pertanyaan besar biasanya bagi para YouTuber pemula. Nah, alasannya maksud saya apa yang harus dilakukan oleh YouTuber? Apakah membuat channel baru lagi atau melanjutkan? Nah, jadi hitungannya seperti ini. Dan yang harus dilakukan adalah melanjutkan video yang sudah ada, melanjutkan channel yang sudah ada. Jadi tidak perlu membuat channel baru. Nah, saya mencoba untuk menjelaskan lebih detail bagaimana perhitungan 1 tahun terakhir seperti yang diinginkan YouTube. Nah, tadi kan kalian membuat channel dari 1 Januari 2018 ketemu sampai dengan
1 Januari 2019. Sementara dari 1 Januari ke 1 Januari lagi persyaratan belum terpenuhi. Maka dari itu YouTube memberikan kesempatan kepada kalian 1 bulan ke depan, yaitu masuk ke Februari 2019. Nah, di akhir di akhir Februari 2019 nanti YouTube akan menghitung ulang, yaitu mundur ke belakang, akan dihitung lagi, yaitu ke Januari, ke Desember, ke November, ke Oktober, sampai dengan ke Februari lagi. Ini akan dihitung dari Februari 2019 akan dihitung lagi mundur ke Februari 2018, dengan catatan yang Januari akan dihilangkan atau tidak dihitung. Nah, ketika dihitung dari Februari 2019 ke 2018 ternyata tidak memenuhi syarat juga, baik itu 4.000 jam tayang maupun 1.000 subscriber. Nah, YouTube memberikan kesempatan lagi 1 bulan ke depan, yaitu ke bulan Maret. Setelah sampai di bulan Maret, misalkan di akhir Maret sudah nyampe ke sini, maka YouTube akan menghitung lagi dari Maret 2019 mundur ke belakang ke Februari, ke Januari, ke Desember, sampai ke Maret lagi. Dengan catatan yang Februari dan Maret tidak dihitung, melainkan yang dihitung adalah dari Maret ke Maret. Dan ternyata tidak memenuhi syarat juga, baik yang tadi 4.000 jam tayang maupun yang 1.000 subscriber, maka YouTube akan memberikan kesempatan lagi selama 1 bulan ke depan. Nanti sama YouTube dihitung lagi dari April terus ke belakang dan ketemu lagi April, dengan catatan yang Maret, Februari, Januari tidak dihitung. Begitu juga nanti kalau misalkan tidak memenuhi persyaratan juga, maka akan dikasih kesempatan lagi 1 bulan ke depan. Nah, seperti itulah hitungan YouTube yang disebut dengan 1 tahun terakhir atau 12 bulan terakhir. Jadi saran saya mending melanjutkan channel yang sudah ada, yaitu dengan cara diperbaiki lagi kualitas bikin videonya, kontennya, rajin-rajin lagi bikin videonya. Karena semakin rajin bikin video, semakin banyak bikin video, itu tandanya semakin banyak juga nanti yang nonton. Kalau semakin banyak yang nonton, itu berarti mendekati jumlah jam tayang yang akan lebih banyak lagi. Jadi seperti itulah yang disebut dengan 1 tahun terakhir. Nah, jika ada pertanyaan atau ada kritikan, silahkan komen di kolom ya. Itu saja yang saya bisa bagikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.